Dihina mantan istri karena dikira tukang parkir. Dia tak sadar sedang melamar kerja di kantorku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Kirana. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Farhan berdiri kaku di depan jendela besar ruang direksi yang mengarah langsung ke lanskap Jakarta. Dari lantai 35, kota itu tampak seperti papan miniatur yang penuh pergerakan, hidup, sibuk, dan tak pernah menunggu siapapun. Hembusan dingin dari AC menyapu wajahnya, namun justru kenangan masa silam yang membuat hatinya terasa hangat. Dengan kedua tangan terlipat di dada, tatapannya tajam menembus lalu lintas kota, seakan mencari bayang yang pernah ia relakan pergi. Cahaya matahari menari di balik tirai tipis, menyorot jas abu-abu yang membungkus tubuhnya dengan rapi. Tapi tak ada secercah senyum pun di wajah itu. Yang terlihat hanyalah kesunyian dan luka lama yang perlahan terbuka kembali. 5 tahun yang lalu, Farhan hanyalah karyawan gudang biasa, bergaji minim namun punya mimpi besar untuk mendirikan perusahaan logistik. Sayangnya, tidak semua orang mampu bersabar menanti proses menuju keberhasilan. Kalau kamu benar cinta, kamu gak akan terus paksa aku hidup susah. Farhan, ucap Intan di malam terakhir kebersamaan mereka sebagai suami istri. Masih terekam jelas dalam ingatannya, tatapan kecewa, sikap tegas dengan tangan bersilang, dan helaan napas yang terdengar berat menahan emosi. Aku memang belum punya segalanya sekarang, Tan, tapi aku serius mau kejar semuanya. Balas Farhan lirih, berusaha agar suaranya tetap tenang. Serius itu nggak cukup. Aku butuh hidup yang pasti, bukan angan-angan. Kalimat itu, keras, menusuk, dan nyata, masih terus bergema di kepalanya. Intan pergi tanpa menengok ke belakang. Membawa tas, harga diri, dan mungkin juga seluruh kenangan yang dulu mereka ciptakan bersama. Ia memilih jalan lain, bersama pria yang katanya lebih mapan dan punya masa depan yang jelas. Farhan tidak menahan kepergiannya. Ia sadar, mempertahankan cinta yang sudah patah hanya akan memperpanjang luka. Kini, Farhan berdiri dalam ruangannya sendiri, tempat di mana ia membuktikan semua yang pernah ia impikan. Yang dulu hanya sekadar rencana, kini telah menjadi kenyataan. Namun, setiap kali ia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, entah kenapa bayangan Intan kembali muncul. Kata-katanya, seperti pecahan peluru yang belum sempat dicabut dari luka lama. Langkah pelan terdengar dari balik pintu, diikuti dengan ketukan lembut. Farhan belum berpaling. Tatapannya masih tertuju ke jendela, ke jalanan yang menyimpan awal dari kisah panjang hidupnya. Pak Farhan, suara Ria, sekretarisnya, terdengar sopan dan lembut. Kandidat terakhir untuk wawancara besok sudah dikonfirmasi. Namanya, Intan Putri. Tubuh Farhan tetap diam. Tapi napasnya tercekat seketika. Matanya sedikit melebar, seolah otaknya mencoba mencerna nama yang seharusnya sudah lama hilang dari daftar kehidupannya. Masa lalu yang ia kira telah usai, kini berdiri di depan pintu. Apakah Farhan benar-benar siap menghadapi kenangan yang kembali datang tanpa aba-aba? Setelah kepergian Intan, hidup Farhan tak ubahnya jalan berkerikil yang panjang, suram, penuh hambatan, dan berkali-kali menjatuhkannya. Namun ia memilih tetap melangkah, walau terkadang harus menyeret diri. Ia keluar dari pekerjaannya di gudang logistik dan memulai lembaran baru. Bukan dengan ide megah atau modal besar, melainkan dengan tekad sederhana. Menyewa motor harian, mengambil orderan sendiri, mengantar paket dari pagi hingga larut malam. Tak ada yang menyemangati, tak ada yang memberi pelukan. Hanya dirinya, peta digital, dan luka lama yang masih betah bersarang di hati. Suatu malam, hujan turun tanpa ampun membasahi ibu kota. Jaket tipisnya tak mampu menahan dingin, motor sewaannya mogok di jalan becek, dan paket kiriman basah tak terselamatkan. Farhan terduduk di trotoar, gemetar, nyaris menangis. Dalam heningnya, terlintas janji yang dulu pernah ia ucapkan kepada Intan, bukan lagi sebagai bentuk cinta, tapi sebagai pembuktian terhadap dirinya sendiri. Dengan suara lirih, ia berkata pada hujan, "Gue bakal buktiin, walau cuma gue yang percaya."
Hari-harinya dimulai sebelum matahari terbit dan baru selesai saat langit gelap total. Ia belajar pemasaran online dari video gratisan, mencatat ide-ide bisnis di buku catatan bekas, dan mengetuk pintu demi pintu untuk menawarkan layanan pengiriman. Banyak yang mencibir, banyak yang menolak, tapi beberapa orang memberinya kesempatan. Dan peluang sekecil itu ia tangkap seperti emas. Ia mencuci sendiri kendaraan operasional, bahkan turun langsung mengangkut barang ketika tenaga tak mencukupi. "Lu yakin bisa jalanin ini sendirian, Han?" tanya Arman, teman lamanya yang akhirnya jadi karyawan pertama. Farhan menoleh sambil menyalakan laptop tua di teras kontrakannya. "Kalau bukan sekarang, terus kapan? Kalau bukan gue, siapa lagi?" Malam-malamnya diisi dengan mengutak-atik sistem manajemen logistik yang ia desain sendiri. Ia bekerja dengan dorongan kuat, bukan hanya karena ambisi, tapi karena keinginan membuktikan bahwa dirinya lebih dari yang dikira orang. Tahun pertama nyaris membuatnya tumbang. Uang menipis, ia bahkan sempat menjual ponsel agar bisa menggaji kurir. Ia bertahan hanya karena satu hal, harapan bahwa besok akan lebih baik dari hari ini. Perlahan, usahanya mulai dikenal. Kontrak pertamanya datang. Lalu disusul yang kedua. Tak lama kemudian, angka klien melonjak. Ia memperluas tim, membuka gudang kecil, hingga akhirnya menciptakan brand sendiri. 5 tahun terlewati tanpa terasa. Kini, Garuda Link Logistik, miliknya memiliki ratusan kendaraan, puluhan cabang operasional, serta sistem digital yang membantu ribuan UMKM. Media mulai menyebutnya sebagai salah satu startup pengiriman paling berkembang di negeri ini. Namun, di balik keberhasilannya, Farhan menyadari satu hal, semua ini tak semata karena kerja keras. Ada luka yang menjadi bahan bakar semangatnya, rasa kecewa yang ia ubah menjadi kekuatan. Luka yang bernama Intan. Dan kini, luka itu datang kembali. Bukan sebagai kenangan, tapi sebagai sosok nyata yang akan segera memasuki kantornya, sebagai seorang pelamar pekerjaan. Pagi itu, suasana kantor pusat Garuda Link Logistik terasa dinamis seperti biasa. Sinar mentari menembus kaca jendela tinggi, memantul di lantai marmer yang mengilap. Suara ketikan keyboard terdengar berirama dari segala arah, dan aroma kopi seduh dari pantry perlahan menyebar menyatu dengan semangat kerja hari Senin. Di ruangannya yang tenang, Farhan tengah fokus mengoreksi laporan performa bulanan sambil menikmati hangatnya teh dalam cangkir keramik putih. Tiba-tiba, terdengar ketukan ringan di pintu. 3 kali, rapi dan beraturan. "Silakan," ucapnya tanpa melepas pandangan dari layar monitor. Ria, kepala divisi HR, melangkah masuk dengan map berwarna biru di tangannya. Senyumnya seperti biasa, ramah namun tetap profesional. "Pak Farhan, untuk sesi wawancara terakhir besok, kami jadwalkan kandidat senior untuk posisi marketing strategis. Namanya Intan Putri. Cukup punya jam terbang, dan mengingat posisi ini cukup penting, kami pikir Bapak sebaiknya ikut menyaring langsung." Gelas teh yang semula ia angkat mendadak berhenti di tengah jalan. Pandangannya perlahan naik dari layar, menatap Ria dengan sorot mata yang berubah. Dadanya terasa sedikit sesak, seolah udara dalam ruangan tak lagi mengalir seperti tadi. "Intan Putri?" gumamnya nyaris tak terdengar. Ria tampak agak heran, tapi tetap mengangguk. "Iya, Pak. Ada yang perlu saya cek ulang." Farhan mengangguk pelan, mencoba mengembalikan ekspresi wajahnya seperti biasa. "Tidak perlu. Ikuti saja jadwalnya." Begitu Ria menutup pintu dan pergi, keheningan seketika mengambil alih ruangan. Farhan bersandar, memejamkan mata beberapa detik. Nama itu, yang sudah bertahun-tahun tenggelam dalam diam, kini muncul lagi, bukan dalam ingatan samar, tapi sebagai seseorang yang akan ia temui dalam sesi formal, pelamar kerja. Ia mengambil map yang ditinggalkan Ria, lalu membuka halaman CV dengan tangan yang sedikit gemetar. Foto Intan terpampang jelas di pojok atas. Wajah itu lebih dewasa, rambutnya lebih rapi, tapi mata itu masih menyimpan keyakinan yang dulu ia kenal. Ia mencoba membaca isi resume, tapi pikirannya sudah hanyut ke masa lalu, kepada perempuan yang memilih pergi di saat ia belum memiliki apa-apa, dan kini mencoba kembali, mengetuk pintu dunia yang dulu pernah ia tolak mentah-mentah. Pikiran Farhan dipenuhi tanda tanya. Apa Intan tahu kalau perusahaan ini miliknya?
Apa dia sengaja melamar? Apa dia masih mengingat semua yang pernah terjadi? Masa lalu itu kini hadir kembali. Tidak sebagai kekasih, bukan pula sebagai istri, melainkan sebagai kandidat yang akan duduk tepat di hadapannya dalam ruang wawancara. Dan Farhan masih belum yakin, apakah ia siap bertemu dengan mata yang pernah meninggalkannya di titik terendah, atau justru kembali terjebak dalam luka yang belum sepenuhnya sembuh. Pagi itu, udara di parkiran basement terasa pengap dan mengandung aroma oli yang menyengat. Lampu-lampu tua di langit-langit memancarkan cahaya kekuningan yang redup, menerpa lantai beton yang mulai retak dan berdebu. Di samping salah satu mobil operasional perusahaan, Farhan berdiri dengan kedua tangan masuk ke dalam saku celana. Matanya memperhatikan dua teknisi yang sibuk membongkar palang pintu otomatis yang rusak. Ia tidak mengenakan jas formal khas eksekutif. Hanya kemeja putih sederhana yang lengannya digulung ke siku, dan celana kain abu-abu yang santai. Kartu identitasnya tergantung santai di saku dada, nyaris tak terlihat mencolok. Dilihat sepintas, ia tak tampak seperti pemilik perusahaan. Ia bisa saja sekadar teknisi, atau petugas parkir. Suara derap sepatu hak tinggi menggema dari arah lift. Ketukan tumitnya di lantai beton menandakan langkah penuh percaya diri. Sebuah mobil sedan putih berhenti tak jauh di belakang Farhan. Pintu pengemudi terbuka, dan seorang wanita keluar, rambut panjang tergerai rapi, blazer elegan membalut tubuhnya yang ramping. Dengan gerakan anggun, ia menurunkan kacamata hitam dari wajahnya, lalu berjalan cepat ke arah lift. Namun langkahnya terhenti saat menyadari seorang pria berdiri menghalangi jalur mobil. "Mas, bisa minggir nggak? Jangan seenaknya berdiri di tengah jalan. Petugas parkir juga harus tahu aturan dong." Serunya lantang, suaranya terdengar tajam dan familiar di telinga Farhan. Farhan perlahan menoleh. Waktu seolah berhenti. Detak jantungnya berdentum, namun wajahnya tetap tenang tanpa ekspresi. Di depannya berdiri seorang wanita yang dulu ia bayangkan akan menjadi teman hidup sampai akhir usia, Intan. Namun yang ia lihat hari ini hanyalah pandangan asing, dingin, dan penuh penilaian. Tak ada rasa kenal, seolah Farhan bukan siapa-siapa. Hanya hambatan kecil yang menghalangi langkahnya menuju lift. Dengan alis terangkat tinggi, Intan kembali membuka suara, nada bicaranya meninggi. "Saya ini pelamar kerja, bukan mau jaga parkir. Geser, dong. Jangan buang waktu saya." Farhan tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya sedikit mengangguk, lalu mundur ke samping, memberi ruang. Senyuman tipis tersungging di sudut bibirnya, bukan senyum bahagia, melainkan cermin dari pahitnya kenyataan yang ironis. 5 tahun lalu, wanita itu pergi karena menganggapnya tidak punya masa depan. Dan hari ini, bahkan setelah semua yang ia bangun, Intan tetap tak mengenalinya. Tanpa terima kasih, Intan berlalu begitu saja sambil memainkan tas selempangnya. Aroma parfum yang ia kenakan masih sama seperti dulu. Aroma yang dahulu bisa menenangkan hati Farhan, kini justru menyesakkan dada. Suara langkah sepatunya perlahan menjauh, tapi kata-kata terakhirnya masih membekas di udara. Petugas parkir zaman sekarang, gaya doang gede. Farhan tetap berdiri di tempat, tak bergerak. Tak membalas. Tapi di dalam dadanya, gelombang perasaan datang menghantam, bukan kemarahan, bukan pula kepedihan lama. Yang tersisa kini hanya satu pemahaman. Waktu memang bisa menyembuhkan luka, tapi tidak selalu mampu mengubah seseorang. Apa yang tak diketahui Intan adalah, dalam beberapa menit ke depan, dia akan masuk ke ruang wawancara, dan di balik meja itulah pria yang tadi ia rendahkan akan duduk, menatap langsung ke dalam matanya. Dan hari itu, hidup akan membalikan babnya, tanpa peringatan. Farhan masih terpaku di tempat saat denting, hak sepatu Intan lenyap di telan pintu lift. Degup jantungnya lambat, namun berat. Tatapannya kosong, seperti sedang mencoba menelan kenyataan pahit, bahwa 5 tahun berlalu tidak membawa banyak perubahan. Dunia boleh berputar, posisinya boleh bergeser ke puncak, namun pandangan Intan terhadap dirinya tetap sama. Ia tetap dianggap kecil, tak berarti, dan tak pantas. Ia menarik napas panjang, perlahan memutar badan dan melangkah menuju lift. Gerak kakinya tak tergesa, tapi terasa berat, seolah tiap langkah menarik jejak kenangan yang telah lama ia kubur. Sorot matanya tak lagi tenang. Ada celah yang terbuka kembali di sana. Bukan luka baru,
tapi luka lama yang belum benar-benar pulih. Dan anehnya, yang ia rasakan bukan hanya perih, tapi semacam kelegaan yang datang terlambat. Begitu tiba di ruang kerja, Farhan meletakkan map dokumen di atas meja. Ia duduk, mencoba bersandar di kursi yang biasanya memberi rasa nyaman, namun kini terasa dingin dan asing. Ia menyalakan laptop, mulai mengetik, tapi layar di depannya seolah berkabut. Bukan karena letih fisik, melainkan pikirannya yang penuh sesak. Ia mengembuskan napas pelan, menutup kembali laptopnya. Lalu, ia menarik map kandidat dari tumpukan. Di dalamnya, terpampang foto Intan. Wajah yang dulu sering ia kecupelan setiap ulang tahun. Wajah yang dulu menangis di pelukannya saat kehilangan calon anak pertama mereka. Dan sekarang wajah yang tak lagi mengenalnya. Farhan menatap foto itu dalam diam, lalu bergumam lirih, "Bukan cuma aku yang terjebak masa lalu. Kamu juga, Tan." Ia bangkit dari kursi dan berjalan menuju jendela besar. Dari balik kaca, deretan gedung pencakar langit Jakarta berdiri gagah disinari mentari yang makin terang. Tapi bagi Farhan, semua itu tak lebih dari latar sunyi, panggung kosong dari satu kenyataan. Orang yang dulu paling kita cintai, bisa menjadi sosok yang paling menyakiti tanpa mereka sadari. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. "Pak Farhan," suara Ria terdengar dari luar. "Kandidatnya sudah siap. Kami antarkan ke ruang wawancara." Farhan memejamkan mata sejenak. Menarik napas panjang, menyiapkan diri. Ia tahu momen ini akan tiba. Tapi ia juga sadar, ini bukan sekadar proses rekrutmen biasa. Ini adalah titik temu antara masa lalu dan masa kini. Mungkin, tempat jawaban yang belum pernah selesai akhirnya muncul. "Biar saya yang temui sendiri," jawabnya, suaranya tenang namun penuh makna. Ia pun membuka pintu, melangkah keluar dengan langkah mantap. Wajahnya tenang, tak ada amarah, tak ada keinginan membalas. Tapi di dalam hatinya, ia sadar satu hal, ini bukan pembalasan. Ini pelajaran hidup. Dan pelajaran paling menyentuh, sering datang dalam bentuk yang sunyi, dalam momen yang tak terduga. Kini, tinggal satu pertanyaan yang belum terjawab. Siapa yang akan lebih terkejut ketika mata mereka kembali bertemu? Intan atau Farhan, yang harus kembali menahan tsunami luka hanya dengan senyum tipis di wajah? Suara ketukan sepatu hak tinggi menggema tegas di lorong lantai 35, menandai langkah percaya diri Intan yang berjalan mantap menuju ruang wawancara. Di genggamannya, map biru berisi daftar riwayat hidup dan portofolio terjaga rapi, sementara tangan satunya sibuk merapikan rambut yang sebenarnya sudah tertata sempurna. Senyum tenang tergambar di wajahnya, seolah dunia sudah dalam genggamannya. Ia telah membayangkan momen ini, wawancara formal, penuh etika, dan berakhir dengan peluang kerja baru. Namun, apa yang menantinya di balik pintu itu, sama sekali di luar nalar. Ketika pintu ruang pertemuan terbuka dan staf menyilakannya masuk, Intan melangkah masuk dengan penuh keyakinan. Pandangannya langsung terarah ke kursi di ujung ruangan. Tapi langkahnya tertahan. Nafasnya tercekat. Matanya menatap nanar, membeku seketika. Ada sosok yang tak pernah ia bayangkan akan ditemuinya lagi, apalagi di posisi seperti ini. Di balik meja kayu elegan, duduk seorang pria dengan kemeja biru lengan tergulung rapi. Meja di hadapannya tertata rapi, map pelamar, laptop menyala, dan secangkir teh masih mengepulkan uap hangat. Tapi tidak satu pun dari semua itu mencuri perhatian Intan. Yang membuat jantungnya seakan melorot adalah siapa yang berada di sana. Farhan? Suaranya nyaris tak terdengar, lebih seperti gumaman yang lolos dari keterkejutan. Tangannya yang menggenggam map tiba-tiba gemetar hebat. Senyum percaya diri yang tadi ia banggakan mendadak menguap, digantikan oleh tatapan bingung dan wajah yang pucat. Farhan berdiri perlahan, gerakannya tenang, nyaris tak menunjukkan emosi. Senyum tipis menghiasi wajahnya, tetapi mata itu tajam, dingin, seperti menyimpan badai yang diam. Ia mengulurkan tangan ke arah Intan dengan sopan, seperti menyambut kandidat biasa. Seakan tak pernah ada kenangan atau luka yang tersimpan di antara mereka. "Silakan duduk, Ibu Intan," ujarnya datar namun terdengar sangat profesional. Nada bicaranya rapi, tak terburu, dan tanpa getaran. Seakan ia sedang berbicara kepada orang asing, bukan mantan istri yang pernah mengisi hidupnya. Intan masih berdiri di tempat,
terjebak antara langkah maju atau mundur. Tapi harga dirinya tak mengizinkan ia kabur. Ia menarik napas panjang, lalu memaksakan senyum kaku. Ia menjabat tangan Farhan, sentuhan yang asing namun anehnya masih terasa familiar. Ada kenangan samar dalam genggaman itu, yang terasa dingin dan rapuh. "Terima kasih," ucapnya pelan sambil duduk. Tangannya belum berhenti bergetar. Di hadapannya, Farhan membuka map pelamar dengan tenang, seolah ia tak pernah kehilangan kendali. Tapi dalam hatinya, Farhan tahu, ia bukan lagi pria yang sama. Ia tak akan menunjukkan luka, tak akan menagih masa lalu. Hari ini, ia hadir sebagai pemimpin yang bijak, bukan sebagai korban yang ditinggalkan. Dan di seberang meja itu, duduklah sosok yang tak sadar bahwa ruangan ini bukan sekadar tempat tes kerja. Ini adalah arena sunyi, tempat di mana waktu dan kenyataan akhirnya membuka semua topeng yang dulu sempat dikenakan. Suasana di ruang wawancara terasa menggantung. Waktu melambat, seakan menahan napas bersama Intan yang duduk tegak, jemarinya menggenggam map hingga buku jarinya memucat. Pendingin ruangan bekerja normal, tapi butiran keringat dingin mulai merayap di sisi pelipisnya. Di seberangnya, Farhan terlihat santai. Tubuhnya tegap, tatapannya datar namun tajam, suaranya tetap stabil, seolah tak ada sejarah di antara mereka. "Bisa Anda ceritakan strategi pemasaran paling efektif yang pernah Anda pimpin?" tanyanya sambil mencoretkan sesuatu di atas kertas. Nadanya bersih dari emosi, nyaris seperti membaca naskah. Intan meneguk ludah, gugup menyelimuti lidahnya. "Waktu itu saya memimpin kampanye digital untuk ekspansi ke wilayah timur. Kami mengandalkan pendekatan komunitas dan storytelling di media sosial, dan maaf," ia berhenti, menyeka keringat yang tak seberapa. Saya sedikit tegang. Farhan hanya mengangguk, tidak menyela, tidak menunjukkan ekspresi. "Silakan dilanjutkan." "Saya sedang mencatat." Tak ada reaksi sinis, tak ada sarkasme, bahkan seulas senyum pun tidak. Dan itulah yang menghantui Intan, keheningan dari seseorang yang dulu pernah begitu penuh rasa. Ia berharap setidaknya ada kemarahan, sindiran, atau tatapan kecewa. Tapi semua itu tak datang. Pertanyaan selanjutnya menyusul. "Apa Anda punya pengalaman menangani klien B2B berskala besar? Bagaimana pendekatan Anda selama ini?" Intan buru-buru mengangguk. "Pernah. Biasanya saya mulai dari membangun kepercayaan, baru bicara efisiensi dan sistem kerja. Saya sadar pentingnya akurasi dan komunikasi yang teratur." Farhan menatap berkasnya. "Pernah menghadapi kegagalan dalam proses itu?" Pertanyaan itu menusuk sunyi. Butuh 2 detik sebelum Intan menjawab. "Pernah. Tapi saya tidak kabur. Saya bertanggung jawab dan menjadikan itu pelajaran." Farhan mencatat lagi, tapi tidak menatap wajahnya. Tidak sekalipun, entah karena profesionalisme, atau karena ia benar-benar sudah selesai secara emosional. Intan tidak tahu. Tapi diam Farhan lebih melukai daripada kata-kata. 30 menit berlalu dalam irama wawancara yang kaku dan terlalu formal. Sampai akhirnya Farhan menutup mapnya. Ia mengangkat wajah dan menatap Intan secara langsung untuk pertama kalinya. Pandangannya tenang, namun dingin. Tak ada jejak luka, hanya ketegasan. "Terima kasih, Bu Intan. Hasil seleksi akan kami sampaikan lewat email," ucapnya sambil berdiri. Intan hanya bisa mematung. Ada keinginan bicara, ada kata yang ingin keluar, tapi tertahan. Ia hanya berdiri perlahan, lalu membungkuk kecil. "Baik, terima kasih, Pak." Farhan membalas dengan anggukan sopan. Tak ada jabatan tangan, tak ada kalimat basa-basi, tak ada sisa rasa di antaranya. Saat Intan berjalan keluar, langkahnya berat, namun mantap. Ia menyadari satu hal penting. Bukan hanya proses wawancara yang baru saja selesai, tapi juga kisah mereka yang telah benar-benar ditutup, tanpa jeda, tanpa titik koma. Di balik sikap tenang Farhan, apakah memang tak ada yang tersisa? Atau justru, ia sedang mempersiapkan sesuatu yang akan menjadi pelajaran paling pahit dalam hidup Intan? Langit Jakarta diselimuti awan tebal siang itu, seperti turut memantulkan suasana hati Intan yang berat. Ia duduk sendiri di sudut kafe kecil dekat tempat tinggalnya, memandangi layar laptop yang terasa terlalu terang untuk suasana hatinya.
Suara notifikasi email masuk terdengar, dan jantungnya langsung berdetak tak karuan. Ia tahu pasti, itu dari perusahaan milik Farhan. Dengan jari yang sedikit gemetar, ia membuka kotak masuk. Baris subjeknya sederhana namun menggetarkan, pengumuman hasil seleksi senior marketing. Pelan-pelan, ia klik pesan tersebut, seolah kecepatan membaca bisa mengubah isi takdir. Paragraf pembuka menyapa dingin. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam proses rekrutmen. Napas Intan tercekat. Ia membaca sisa kalimat dengan cepat, berharap akan ada pembenaran, pengakuan, atau bahkan secercah alasan. Tapi matanya justru terpaku pada kalimat penutup yang menusuk hati lebih dari apapun. Terima kasih telah hadir. Ingatlah, jangan remehkan posisi seseorang hari ini, karena mungkin esok ia menjadi tempatmu bergantung. Tangannya otomatis menutup mulut. Air mata jatuh satu-satu, lalu mengalir deras. Ia membungkuk, menahan tangis, tetapi gagal. Bahunya bergetar, napasnya tersendat, dan wajahnya memerah bukan karena dilihat orang, melainkan karena dihantam rasa malu terhadap dirinya sendiri, terhadap kesalahan yang tak bisa diulang, dan sikap yang dulu begitu angkuh. Tak seorang pun di kafe itu mengganggu. Mereka hanya melirik sekilas, lalu kembali ke urusan masing-masing. Tapi bagi Intan, dunia seperti berhenti. Segalanya memutar balik ke masa lalu, ke hari ia meninggalkan Farhan demi laki-laki yang lebih mapan, dan meninggalkan cinta yang hanya ia anggap angan-angan. Kini, Farhan telah menjadi tokoh penting. Orang yang menentukan masa depan. Termasuk, masa depan yang tadi ia harapkan masuk kembali melalui email ini. Ia berbisik nyaris tak terdengar, namun cukup menyayat, kenapa dulu aku secepat itu menilai? Kenangan itu muncul seperti badai. Ia ingat hari ketika mengemas koper dari kontrakan sempit yang dulu ia tinggali bersama Farhan. Lelaki itu tak berkata banyak, hanya duduk lemas di ranjang, mata merah menatap lantai. Sebelum ia keluar dari pintu, ia masih sempat mendengar suara Farhan lirih, bukan karena aku tak layak, tapi karena kamu menyerah terlalu cepat. Dan kini, hari pembuktian itu datang. Tak ada dram kemenangan. Hanya kesunyian yang menggema dalam dada, menyesakkan. Penyesalan tak datang mengetuk. Ia menerobos masuk, mengguncang hati, dan meninggalkan jejak luka. Intan memandangi layar laptop yang kabur oleh air mata. Ada suara kecil di dalam hatinya, samar tapi jelas. Kalau saja waktu bisa diulang. Pertanyaannya sekarang, akankah Intan terus terpuruk dalam penyesalannya, ataukah ia memilih melangkah, mencari kesempatan kedua dari pria yang dulu sempat ia abaikan? Langit Jakarta masih digelayuti awan kelabu saat Intan melangkah masuk ke gedung megah itu. Tak lagi mengenakan setelan formal bermerek atau sepatu hak tinggi, kini ia tampil sederhana. Rok panjang polos dan cardigan abu-abu lembut membalut tubuhnya yang tampak lebih tenang namun lelah. Ia tak datang untuk bekerja, bukan pula untuk mengulang masa lalu. Kali ini, ia datang hanya membawa satu niat, menyampaikan penyesalan yang tak pernah sempat terucap, kata, maaf. Dalam genggamannya, selembar kertas kusut yang berkali-kali ia remas dan buka kembali. Di sana tertulis kalimat demi kalimat yang lahir dari hati, bukan dari mulut yang dulu terlalu sombong untuk merendah. Surat itu, ia harap, bisa ia serahkan langsung ke Farhan. Waktu berlalu pelan. Detik terasa lebih lambat dari biasanya. Sudah hampir 4 jam Intan duduk di sudut ruangan lobi, berharap pintu lift terbuka dan membawa sosok yang pernah ia lukai. Tapi lift itu terus naik turun membawa orang lain, bukan Farhan. Beberapa pegawai melintas, ada yang sempat melirik penasaran. Namun tak satu pun tahu, perempuan ini sedang membawa beban bertahun-tahun, dan hari itu ia mencoba meletakkannya di depan pintu yang pernah ia tutup sendiri. Hingga akhirnya seorang petugas keamanan menghampirinya. Lelaki paruh baya dengan senyum simpati dan raut wajah yang seperti membawa pesan yang tak bisa ditawar. Bu Intan, mohon maaf sudah menunggu begitu lama. Pak Farhan menitipkan ini untuk ibu, ucapnya sambil menyodorkan secari kertas kecil. Dengan tangan bergetar, Intan menerimanya. Dadanya terasa sesak. Ia membuka kertas itu perlahan, dan di sana, tulisan tangan Farhan terpampang rapi, khas seperti yang ia ingat. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Tan. Bahkan sebelum kamu menyadari kesalahanmu. Tapi pertemuan bukan lagi hal yang penting.
Pengampunan itu bukan soal datang dan bicara, melainkan tentang menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Jika ingin menebus, lakukanlah ke depan, bukan ke masa lalu. Air matanya mengalir, tanpa isak, hanya diam dan dalam. Ia tak merasa ditolak, tapi justru disadarkan, Farhan telah melangkah jauh, jauh meninggalkan luka yang dulu ia tinggalkan begitu saja. Jadi, dia benar-benar sudah selesai denganku ya? Lirihnya, nyaris hanya terdengar oleh jiwanya sendiri. Ada kepedihan di sana, tapi juga ketenangan aneh yang perlahan masuk ke hatinya. Ia memeluk surat itu di dada, seperti ingin menahan potongan terakhir dari cerita yang tak bisa ia lanjutkan. Langkah kakinya pelan menyusuri lobi, tak ada suara, tak ada kata perpisahan. Tapi gema pesan Farhan tetap tertinggal di dadanya. Kini ia tahu, tak semua luka perlu disembuhkan bersama orang yang membuatnya. Beberapa luka cukup dijadikan pelajaran, agar tak terulang lagi. Sore itu, angin berhembus pelan di sekitar halte depan gedung menjulang tinggi. Intan duduk diam di bangku logam yang dingin, dengan wajah sembab dan air mata yang tak kunjung surut. Di tangannya, selembar kertas kecil dari Farhan terlipat rapi, meski sisi-sisinya basah akibat digenggam terlalu erat. Ia membaca kembali tulisan di sana, berulang-ulang, seakan ingin menghafalnya tak hanya dengan pikiran, tapi juga dengan hati yang patah. Aku sudah memaafkan sejak lama. Gumamnya nyaris tak terdengar, tenggelam di antara bising klakson dan suara mesin kendaraan. Tapi kata-kata itu lebih dari sekadar ungkapan maaf. Itu adalah tamparan lembut yang menyadarkannya dari kesombongan masa lalu, dari egonya yang dulu menilai cinta hanya dengan materi. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu dalam kesibukan masing-masing. Ada yang tergesa mengejar bus, ada yang tertawa di sela-sela obrolan santai, dan sebagian lainnya hanya ingin cepat pulang. Namun tak seorang pun menyadari bahwa di pojok halte itu, seorang wanita sedang bergulat dengan kenyataan pahit. Bahwa kesalahan terbesarnya bukan saat ia meninggalkan Farhan, melainkan saat ia mengabaikan ketulusan pria itu selama ini. Kenapa baru sekarang aku menyadarinya? Bisiknya, menunduk sambil menghapus air mata dengan tisu kusut. Ingatannya melayang pada masa lalu, ketika Farhan pulang larut membawa ide-ide yang dulu ia anggap tidak masuk akal. Ketika Farhan menyarankan hidup sederhana agar bisa menabung, dan ia menanggapinya dengan kemarahan karena merasa tak dimanjakan. Semua fragmen itu kini menyerbu, menyayat kesadaran yang terlambat datang. Sementara itu, jauh di atas sana, di balik jendela besar lantai atas gedung yang sama, Farhan duduk tenang di ruangannya. Pandangannya tidak tertuju pada dokumen di meja, melainkan ke langit senja yang membentang indah di luar sana. Di balik ketenangan wajahnya, tersimpan luka-luka lama yang telah ia obati sendiri. Tak ada dendam, tak ada rasa ingin membalas. Hanya tekad kuat untuk tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali. Ia menyesap kopi hangat pelan-pelan, menikmati setiap detiknya. Dalam hening, ia tahu, mungkin Intan masih duduk di bawah sana, bergulat dengan sesal. Tapi ia tak lagi ingin menoleh ke masa lalu. Baginya, kenangan hanyalah pelajaran, bukan tempat untuk berdiam, apalagi kembali. Tiba-tiba, suara notifikasi laptop memecah keheningan. Sebuah pesan dari divisi HR muncul di layar. Proses rekrutmen telah selesai. Terima kasih atas arahannya, Pak. Farhan mengulas senyum tipis. Ia menutup laptop, bangkit berdiri, dan melangkah ke dekat jendela. Tatapannya menyapu cakrawala. Bukan untuk mencari sesuatu yang hilang, melainkan sebagai bentuk syukur. Karena ia telah melewati masa sulit dan berhasil berdiri tanpa harus merendahkan. Kadang, pembalasan paling berkelas bukanlah membalas luka dengan luka, tapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri, dan tetap menunjukkan kebaikan, bahkan kepada mereka yang pernah meremehkanmu. Terima kasih sudah menonton kisah Kirana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.